ketika dalam pertempuran yang tak terlihat. Bagaimana doa mengubah suasana spiritual? Simak penjelasannya. Ada dimensi dalam hidup ini yang tidak dapat dilihat oleh mata, tidak dapat disentuh oleh tangan, dan tidak dapat diukur oleh alat laboratorium manapun. Namun, dampaknya terasa nyata dalam pikiran, dalam emosi, dalam kedamaian, bahkan dalam arah hidup seseorang. Dimensi itu adalah dunia spiritual, ruang di mana kekuatan ilahi dan perlawanan tak terlihat bergerak bersamaan. Ketika seseorang berdoa, dunia sains melihat aktivitas elektrik di otak, perubahan hormon, penurunan stres, dan peningkatan fokus. Tetapi dunia rohani melihat sesuatu yang lebih besar. Sebuah peperangan yang sedang bergeser, suasana yang sedang berubah, dan kuasa yang sedang diarahkan dari atas ke dalam kehidupan manusia. Doa bukan sekadar kata-kata. Doa adalah frekuensi spiritual yang menembus batas dimensi. Bagian 1. Dari perspektif ilmiah, doa mengubah kondisi internal manusia. Ilmuwan menemukan bahwa saat seseorang berdoa dengan kesungguhan hati, prefrontal cortex, pusat fokus dan tujuan, menjadi lebih aktif. Amigdala sumber ketakutan menjadi lebih tenang. Sistem saraf parasimpatik aktif, menghasilkan kedamaian yang nyata. Hormon seperti dopamin dan serotonin naik, menciptakan rasa harapan dan keteguhan. Namun, perubahan ini bukan sekadar fenomena biologis. Perubahan internal ini membentuk atmosfer batin manusia. Pikiran lebih jernih, hati lebih terbuka, dan roh lebih peka. Ilmu pengetahuan menjelaskan bagaimana tubuh merespons. Tetapi, Alkitab menjelaskan mengapa itu terjadi. Ketika seseorang mengarahkan hatinya kepada Tuhan, ia membuka ruang bagi kehadirannya bergerak, dan kehadiran itu selalu membawa perubahan baik di dalam diri maupun di sekitar diri. Bagian 2. Perspektif ilahi. Doa menggerakkan dimensi yang tak terlihat. Dalam pemahaman spiritual, doa bukan hanya percakapan. Doa adalah deklarasi, permohonan, dan senjata. Alkitab berkali-kali menunjukkan bahwa doa mengubah realitas di dunia roh. Musa berdoa, dan laut terbelah. Daniel berdoa, dan malaikat dikirim untuk menjawabnya. Elia berdoa, dan hujan berhenti, lalu kembali turun. Gereja mula-mula berdoa, dan pintu penjara terbuka. Semua peristiwa itu menunjukkan satu hal. Doa menciptakan pergeseran di dimensi yang tidak terlihat terlebih dahulu, baru kemudian tampak di dunia fisik. Ketika seseorang berdoa, roh yang dulu lemah menjadi teguh, roh yang menyerah menjadi kembali hidup, dan suasana spiritual yang tadinya berat, penuh perlawanan, mulai pecah oleh kehadiran Tuhan. Doa bukan hanya mengubah hati manusia. Doa mengganggu wilayah kegelapan. Bagian 3. Pertempuran yang tak terlihat. Mengapa atmosfer spiritual bisa berat? Banyak orang merasakan hari-hari tertentu terasa lebih gelap, lebih berat, atau lebih kacau tanpa alasan jelas. Neuroscience menyebutnya emosi kolektif, energi lingkungan, atau pengaruh sosial emosional. Tetapi Alkitab menyebutnya pertempuran rohani. Atmosfer spiritual dapat terpengaruh oleh kebingungan, ketakutan, keputusasaan, konflik, dan tekanan batin. Ketika keadaan seperti ini menekan seseorang, doa bukan sekadar pelarian. Doa adalah intervensi surgawi. Doa memanggil terang ke dalam area yang penuh bayangan. Doa menembus kekusutan batin dan merusak pola serangan musuh yang tidak terlihat. Doa membuka jalan ketika pintu fisik masih tertutup. Tidak heran, suasana spiritual berubah setiap kali seseorang berlutut. Bagian 4. Kekuatan roh yang menyerah. Ketika hati melembut, lanjut bergerak. Fenomena ilmiah menarik terjadi ketika seseorang melepaskan ego, menyerah, dan membuka diri. Aktivitas otak yang mengatur pertahanan diri menurun.
membuat hati lebih peka, lebih jujur, dan lebih siap menerima perubahan. Dalam ranah rohani, momen ini disebut penyerahan kepada Tuhan. Saat seseorang berkata dalam doa, "Tuhan, aku tidak mampu, tolong aku." Pada saat itu roh manusia menjadi antena yang selaras dengan frekuensi ilahi. Penyerahan bukan kelemahan. Penyerahan membuka saluran tempat, kedamaian mengalir, hikmat turun, jawaban mendekat, dan kehadiran Tuhan bekerja tanpa hambatan. Roh yang menyerah menciptakan atmosfer yang disukai Tuhan. Dan ketika hadarat nia tiba, suasana spiritual apapun gelap, berat, kacau mulai berubah. Bagian 5. Doa dan keterlibatan aktif Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang mengira Tuhan bekerja hanya dalam mukjizat besar, tapi Alkitab menunjukkan bahwa Tuhan terlibat dalam detail kecil kehidupan, menguatkan hati yang letih, meneguhkan mereka yang takut, membuka pintu kecil yang mengarah pada perubahan besar, dan mengatur pertemuan ilahi yang mengubah arah hidup. Doa membuat jalur itu aktif. Doa adalah undangan. Saat kita berdoa, kita berkata, "Tuhan, campur tanganlah, bergeraklah." Dan Tuhan bergerak, kadang dalam ketenangan, kadang dalam dorongan batin, kadang dalam perubahan suasana yang tiba-tiba, kadang melalui orang lain yang tak terduga. Doa membuat kita tidak berjalan sendirian. Doa mengaktifkan bimbingan surgawi dalam setiap langkah sehari-hari. Bagian 6. Ketika ilmu dan iman bertemu, atmosfer spiritual yang diubah. Ilmu hanya bisa mengukur apa yang terjadi di tubuh dan emosi. Tetapi tubuh dan emosi itu sendiri merespons sesuatu yang lebih tinggi. Ketika suasana spiritual berubah, otak menjadi lebih stabil, hati menjadi lebih berani, pikiran menjadi lebih tenang, dan keputusan menjadi lebih tepat. Inilah momen ketika sains dan iman saling melengkapi. Sains menjelaskan mekanismenya, iman menjelaskan sumbernya. Sains mengamati efeknya, iman memahami siapa yang bekerja di baliknya. Karena doa bukan hanya getaran suara. Doa adalah frekuensi ilahi yang memanggil campur tangan Tuhan dalam dunia yang kacau. Pertempuran yang tak terlihat, jawaban yang terasa nyata. Setiap doa yang diucapkan dengan sanggup-songgah melakukan dua hal: mengubah manusia di dalamnya melalui proses biologis dan emosional, mengubah atmosfer di sekitarnya melalui pergerakan rohani yang tidak bisa dilihat tetapi bisa dirasakan. Inilah sebabnya doa tidak pernah sia-sia, tidak pernah kosong, tidak pernah hanya berkata-kata. Setiap doa adalah pernyataan perang terhadap kegelapan. Setiap doa adalah permohonan kepada Tuhan yang Maha Hadir, dan setiap doa adalah perubahan atmosfer, membuka jalan bagi terang, dan membawa kenyataan baru ke dalam hidup manusia. Doa mengubah suasana spiritual, dan ketika suasana berubah, arah hidup ikut berubah. Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa ada kekuatan tak terlihat yang berjuang untuk mengendalikan kehidupan sehari-hari Anda? Anda tidak dapat melihatnya, tetapi pengaruhnya tak terbantahkan. Dan temukan bagaimana kata-kata Anda yang diucapkan dengan pasrah bukan hanya bisikan di udara, tetapi senjata ampuh yang mampu secara harfiah mengubah iklim spiritual di sekitar Anda, menghadirkan kehadiran ilahi, dan mengatasi perlawanan yang tak terlihat. Bayangkan ini setiap hari kita bangun, bekerja, berpikir, memilih, dan merasa seperti hidup berjalan normal. Dunia tampak seperti sekadar tempat fisik dengan udara, suara, cahaya, dan rutinitas yang tampak sama. Namun bagaimana jika saya mengatakan sesuatu yang lebih besar, bahwa di balik realitas yang Anda lihat, ada dinamika yang tidak terlihat. Ada kekuatan yang bergerak, mempengaruhi, mengarahkan,
dan bertarung untuk mendapatkan ruang dalam hidup Anda. Anda tidak bisa melihatnya dengan mata, Anda tidak bisa menyentuhnya dengan tangan, tetapi Anda bisa merasakan dampaknya dalam bentuk suasana jiwa yang tiba-tiba berubah, tekanan batin yang datang tanpa sebab, kecemasan yang tidak jelas dari mana, atau kedamaian yang turun seperti angin lembut tanpa penjelasan ilmiah. Inilah yang disebut banyak orang sebagai iklim spiritual, ruang tak terlihat, yang mempengaruhi keputusan, emosi, dan arah hidup manusia. Bagian 1, dari perspektif ilmiah, pikiran dan kata, mengubah realitas internal. Sains modern menemukan fakta yang mengejutkan. Kata-kata yang diucapkan seseorang dapat mengubah keadaan otaknya. Ketika Anda berbicara, terutama kata-kata yang penuh emosi seperti doa, syukur, atau seruan hati, otak melepaskan gelombang listrik yang mempengaruhi seluruh sistem saraf. Perkataan yang penuh penyerahan dan iman dapat menenangkan amigdala, pusat ketakutan, mengaktifkan prefrontal cortex, bagian yang memberi arah dan kejernihan, memicu pelepasan dopamin kimia harapan, dan memperkuat koneksi saraf di area kontrol emosi. Secara ilmiah, setiap kata bukan hanya suara. Setiap kata adalah perubahan neurologis, tetapi itu baru permukaan. Bagian 2, dari perspektif ilahi, kata yang diucapkan menjadi senjata spiritual. Alkitab menunjukkan bahwa kata-kata manusia bukan hanya alat komunikasi. Kata-kata adalah senjata rohani. Ketika seseorang berbicara dalam doa, ia sebenarnya sedang memancarkan frekuensi yang bergerak ke dunia roh. Inilah sebabnya firman Tuhan berulang kali menekankan, ada kuasa pada lidah. Perkataanmu menentukan hidup atau mati. Apa yang kamu lepaskan di bumi, terlepas di surga. Perlawanan apa? Perlawanan terhadap damai Anda. Perlawanan terhadap tujuan Anda. Perlawanan terhadap panggilan hidup Anda. Ketika seseorang berbicara dalam penyerahan, di saat itulah kerajaan gelap kehilangan cengkeramannya. Bagian 3, intrik yang tak terlihat. Kekuatan yang berjuang menguasai hidup Anda. Di balik gangguan yang tak jelas, tindakan yang tertunda, pikiran yang kacau, atau rasa berat tanpa alasan, para teolog mengatakan ada intrik rohani, kekuatan yang mencoba memengaruhi manusia melalui kebingungan, ketakutan, dan tekanan batin. Ilmu psikologi menyebutnya emosi bawah sadar, tetapi Alkitab menyebutnya pertempuran rohani. Tidak semua tekanan berasal dari luar. Ada yang berasal dari atmosfer spiritual yang sedang mencoba menekan dan membungkam jiwa. Namun, inilah bagian paling menarik. Atmosfer itu bisa diubah, bukan oleh keadaan eksternal, bukan oleh nasihat manusia, tapi oleh sesuatu yang terlihat lemah namun di dunia roh sangat kuat. Kata-kata yang diucapkan dalam penyerahan. Bagian 4, ketika kata Anda menjadi gelombang yang mengubah atmosfer. Ilmuwan menemukan bahwa gelombang suara tidak pernah hilang begitu saja. Mereka menyebar, memantul, dan terus berjalan. Dalam ranah spiritual, kata-kata berfungsi seperti gelombang cahaya, menembus kegelapan, mengusir tekanan, menghadirkan terang, membuka ruang bagi hadirat Tuhan masuk. Saat seseorang berkata, Tuhan, aku pasrah, aku menyerahkan hidupku kepadamu, datanglah dan campur tangan. Pada momen itu, hawa yang menekan mulai pecah. Perlawanan yang tadinya kuat mulai melemah. Ruang rohani yang sesak mulai dipenuhi oleh kehadiran ilahi. Dan yang paling indah, atmosfer spiritual itu bukan hanya berubah, ia tunduk. Bagian 5, keterlibatan aktif Tuhan. Ketika mereka yang berserah memanggil surga turun, ketika manusia mengucapkan doa dengan pasrah, ia sedang mengaktifkan keterlibatan ilahi dalam hidupnya. Bukan karena Tuhan jauh, tetapi karena Tuhan menghormati kebebasan manusia untuk memilih arah hidupnya. Doa adalah pintu. Penyerahan adalah kuncinya. Dan kehadiran Tuhan
adalah jawaban yang masuk melaluinya. Di momen ini, sesuatu terjadi. Kedamaian menggantikan kegelisahan. Kejelasan menggantikan kekacauan. Harapan menggantikan ketakutan. Dan terang menggantikan bayangan yang menghantui. Disinilah iman bertemu sains. Ketika roh tenang, otak berubah. Ketika hadirat turun, suasana berubah. Ketika perkataan dilepaskan, langit merespons. Inilah simfoni antara dimensi yang terlihat dan yang tak terlihat. Ketika Anda tak berdaya, kata-kata Anda mengubah atmosfer. Setiap hari ada kekuatan yang ingin memengaruhi Anda, membuat Anda ragu, takut, atau menyerah. Tetapi Anda tidak sendirian, dan Anda tidak tanpa senjata. Kata-kata Anda, terutama kata-kata yang lahir dari hati yang pasrah kepada Tuhan, adalah senjata yang mematahkan intrik tersembunyi, mengoyak kabut rohani, menguatkan pikiran, dan memanggil campur tangan surgawi ke dalam kehidupan Anda. Anda mungkin tidak melihat pertempuran itu, tapi Anda akan merasakan hasilnya. Karena setiap kata yang Anda lepaskan dalam iman, secara literal, mengubah iklim spiritual di sekitar Anda, dan membuka ruang bagi Tuhan untuk bertindak. Merasa terbebani oleh sesuatu yang tak terlihat, beban spiritual yang tak bisa Anda singkirkan, itu bukan hanya hayalan. Ada cara yang mendalam, yang sering diabaikan, untuk mengubah suasana di sekitar Anda. Video ini akan mengungkap rahasia untuk mengubah lingkungan spiritual melalui doa, membekali Anda dengan alat untuk mengundang kehadiran Tuhan yang nyata dan secara aktif berpartisipasi dalam pekorjania yang berkelanjutan di dunia Anda. Pernahkah Anda merasa terbebani oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan? Tekanan yang datang begitu saja, bukan dari pekerjaan, bukan dari orang, bahkan bukan dari masalah fisik. Seolah ada beban tak terlihat yang menempel di hati dan pikiran Anda, membuat Anda letih tanpa sebab. Anda mungkin bertanya, apa ini hanya perasaan? Atau memang ada sesuatu yang benar-benar memengaruhi saya? Ilmu pengetahuan dan iman memberi jawaban yang mengejutkan. Itu bukan hayalan. Itu adalah realitas spiritual. Ada dinamika yang bekerja di balik layar, menggeser suasana batin, memengaruhi emosi, dan membentuk arah kehidupan. Kita hidup bukan hanya di dunia materi, tetapi juga di dalam lingkungan spiritual yang tak terlihat, namun dampaknya sangat nyata. Bagian 1, dari perspektif ilmiah, beban spiritual memiliki manifestasi biologis. Psikologi modern menyebut fenomena ini sebagai emotional heaviness, atau beban emosional tak jelas. Neuroscience menemukan bahwa tekanan tak terlihat seringkali berkaitan dengan peningkatan aktivitas amigdala, pusat ketakutan, penurunan fungsi hippocampus, memori dan harapan, ketidakseimbangan neurotransmitter, dan aktivasi sistem saraf simpatik yang memicu rasa cemas dan gelisah. Namun, penelitian juga menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Aktivitas spiritual terutama doa mampu menurunkan pola stres ini secara signifikan. Ketika seseorang berdoa dengan hati terbuka, otak memasuki keadaan lebih tenang, lebih fokus, lebih stabil, dan lebih mampu membedakan apa yang berasal dari pikiran sendiri dan apa yang berasal dari tekanan luar. Inilah pintu menuju perubahan. Bagian 2, dari perspektif ilahi, ada aktivitas rohani di balik tekanan yang tak terlihat. Alkitab menggambarkan bahwa kehidupan manusia dikelilingi oleh dinamika tak terlihat. Ada peperangan, ada perlawanan, ada tekanan yang mencoba membungkam, mengganggu, dan memudarkan terang seseorang. Efesus menggambarkannya sebagai kuasa-kuasa di udara, bukan dalam arti menyeramkan, tetapi sebagai penjelasan bahwa ada dimensi rohani yang memengaruhi mood, pikiran, dan suasana, dan jika ada tekanan rohani, pasti ada solusi rohani. Itulah mengapa
Tuhan memberikan doa bukan sebagai ritual kosong, tetapi sebagai alat pertempuran, alat komunikasi, dan alat pembebasan. Doa bukan pelarian. Doa adalah intervensi langsung dari surga ke dalam ruang hidup manusia. Bagian 3, solusi. Doa mengubah atmosfer spiritual, bukan hanya emosi. Ketika seseorang berdoa, sesuatu yang ilmiah terjadi di otaknya, tetapi sesuatu yang ilahi terjadi di sekelilingnya. Doa membuka ruang rohani yang baru. Doa menggeser suasana batin. Doa menghentikan tekanan yang tidak terlihat. Doa memanggil kehadiran Tuhan masuk ke area yang tadinya penuh beban. Kata-kata Anda ketika diucapkan dalam iman dan penyerahan menjadi seperti gelombang cahaya yang menghancurkan kabut rohani. Energi ilahi yang mengusir tekanan, suara yang mematahkan rantai mental, dan deklarasi yang mengundang intervensi Tuhan. Beban rohani tidak bisa diselesaikan hanya dengan logika, tapi ia bisa dilucuti dengan hadirat Tuhan, dan hadirat itu datang melalui doa. Bagian 4, pemberdayaan. Anda memiliki alat untuk mengubah lingkungan spiritual Anda. Inilah kebenaran yang sering diabaikan. Anda tidak pasif dalam peperangan ini. Anda tidak tak berdaya menghadapi tekanan rohani. Tuhan memberikan Anda alat untuk mengubah keadaan. 1. Doa yang sungguh-sungguh mengundang kekuatan surgawi untuk turun dan mengintervensi ruang batin Anda. 2. Penyerahan. Ketika Anda menyerahkan beban, Anda menciptakan ruang bagi Tuhan untuk bekerja. 3. Kata-kata iman. Perkataan Anda bukan hanya suara. Mereka adalah senjata yang mengubah atmosfer. 4. Kesadaran spiritual. Kesadaran bahwa hidup ini lebih luas dari yang terlihat membuat Anda siap menghadapi intrik dunia rohani. Ketika Anda memadukan semuanya, Anda mulai melihat perubahan yang tidak pernah Anda duga. Kamar yang dulu terasa berat menjadi ringan, hati yang tertekan menjadi damai, pikiran yang kacau menjadi jernih, dan hidup yang stagnan mulai bergerak. Anda mulai merasakan bahwa Tuhan bukan hanya hadir, Tuhan bertindak. Bagian 5. Keterlibatan Tuhan yang nyata. Doa mengaktifkan pikorgenia dalam hidup Anda. Tuhan tidak pernah pasif. Ia selalu bekerja mengarahkan, melindungi, memulihkan. Tetapi doa adalah bagian yang menghubungkan Anda dengan pekerjaan itu. Doa adalah undangan bagi Tuhan untuk masuk lebih dekat, beroperasi lebih nyata, dan bergerak lebih dalam kehidupan Anda. Setiap kali Anda berdoa, Anda menurunkan tekanan spiritual. Anda memperkuat pertahanan batin Anda. Anda memanggil terang ke dalam area gelap, dan Anda membuka jalan bagi Tuhan untuk menyelesaikan apa yang telah Ia mulai. Doa adalah kerjasama antara manusia dan surga. Anda membuka pintunya, Tuhan yang masuk dan melakukan sisanya. Jika Anda merasa terbebani oleh sesuatu yang tak terlihat, jangan abaikan perasaan itu. Itu adalah sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu diubah. Dan kabar baiknya, Anda memiliki solusi. Anda memiliki senjata. Anda memiliki akses. Melalui doa, Anda tidak hanya menenangkan hati, Anda mengubah atmosfer. Anda menggeser dunia rohani. Anda memanggil hadirat Tuhan turun ke ruang hidup Anda. Dan ketika hadiratnya datang, beban apapun yang terlihat maupun tak terlihat akan kehilangan kekuatannya. Pernahkah Anda bertanya-tanya, apakah doa Anda benar-benar memberikan dampak di luar hati Anda sendiri? Bersiaplah untuk mengalami revolusi pemahaman Anda tentang doa. Kita akan menyelami kebenaran Alkitab dan bukti nyata yang menunjukkan bagaimana permohonan yang sanggup-songga tidak hanya berdampak pada individu, tetapi secara nyata membentuk kembali alam spiritual yang tak terlihat di sekitar kita. Mengungkapkan keterlibatan aktif Tuhan
dalam kehidupan sehari-hari Anda dengan cara yang tidak pernah Anda bayangkan. Pernahkah Anda berhenti sejenak dan bertanya dalam hati, apakah doa saya benar-benar melakukan sesuatu di luar diri saya? Pertanyaan ini muncul dari rasa ingin tahu manusia yang paling dasar, keinginan untuk mengetahui apakah suara yang kita naikkan ke surga sekadar gema dalam kesadaran kita atau benar-benar mengguncang sesuatu yang lebih besar dari dunia fisik. Dan disinilah Anda akan mengalami sebuah wahyu. Selama bertahun-tahun, para peneliti neuroscience mempelajari bagaimana doa, meditasi, dan tindakan spiritual memengaruhi otak manusia. Hasilnya konsisten. Doa yang sangga-songga mengubah struktur neurologis, menenangkan sistem limbik, meregulasi kortisol, memperkuat koneksi prefrontal korteks bagian otak yang bertanggung jawab atas fokus, pengambilan keputusan, dan pengendalian diri. Tetapi yang mengejutkan adalah perubahan biologis itu hanyalah lapisan pertama. Karena Alkitab sejak awal sudah menyatakan bahwa doa bukan hanya aktivitas internal manusia tetapi sebuah intervensi spiritual. Yesus berkata bahwa apapun yang kita ikat dan lepaskan di bumi mempunyai resonansi di surga. Rasul Paulus bahkan menggambarkan doa sebagai senjata rohani, bukan metafora, tetapi realitas dalam dimensi yang tidak terlihat. Ketika Anda berdoa, sesuatu yang lebih besar dari proses kimiawi terjadi. Doa menciptakan medan rohani, sebuah atmosfer yang secara harfiah menggeser energi, mengusir tekanan yang tidak terlihat, dan membuka ruang bagi roh Tuhan bekerja. Neuroscience menyebutnya neuroplastisi, otak membentuk jalur baru. Alkitab menyebutnya pemulihan hati dan pembaruan pikiran. Keduanya sebenarnya berbicara tentang hal yang sama. Doa mengubah Anda dari dalam, dan perubahan itu memancar keluar, memengaruhi ruang rohani di sekitar Anda. Bayangkan sejenak kata-kata Anda yang mungkin terasa kecil, lemah, atau tidak terdengar, ternyata terangkat sebagai gelombang energi spiritual. Mereka menembus kebisingan dunia, mempengaruhi dimensi yang mata tidak bisa lihat. Doa yang sungguh-sungguh bukan hanya permohonan tapi daya spiritual yang beresonansi. Dan di titik inilah wahyu itu lahir. Doa Anda tidak pernah berhenti di dalam pikiran Anda sendiri. Doa Anda mengerjakan sesuatu di langit dan di bumi. Doa Anda membentuk atmosfer yang Anda hidupi setiap hari. Ketika Anda menghadirkan Tuhan melalui doa, ada perubahan tekanan rohani, ada respons surgawi, ada intervensi ilahi yang aktif, bukan sekadar teori, tetapi realitas yang telah disaksikan oleh para nabi, murid, dan jutaan orang sejak zaman Alkitab hingga sekarang. Dan semuanya bermula dari pertanyaan sederhana. Apakah doa saya berdampak? Jawabannya, ya, jauh lebih daripada yang Anda bayangkan. Ia mengubah hati Anda dan mengguncang alam spiritual yang tidak terlihat di sekitar Anda. Tabir antar dunia melampaui doa biasa. Bagaimana doa bukan hanya berbicara kepada Tuhan, tetapi juga berinteraksi dengan kekuatan yang tak terlihat. Ketika doa menyentuh dimensi tak terlihat dan mengubah atmosfer spiritual. Suatu malam, di tengah keheningan yang terasa terlalu berat untuk dijelaskan, Anda berlutut dan mulai berdoa. Kata-kata Anda pelan, mungkin bergetar. Tidak ada cahaya khusus, tidak ada suara keras. Hanya Anda, dan seolah-olah ada sesuatu yang tiba-tiba berubah di udara. Tekanan itu mereda, ketakutan itu mengecil, dan entah bagaimana, sebuah ketenangan yang tidak berasal dari dunia ini mulai menyelimuti ruangan. Apa sebenarnya yang terjadi? Banyak orang menganggap momen seperti itu adalah sugesti atau emosi semata. Tetapi jika kita berani membuka tabir antara dunia fisik dan dunia rohani, kita akan menemukan sesuatu yang jauh lebih besar. Bagian 1, tabir antar dunia.
Ketika doa menembus dimensi lain, doa bukan sekadar kata yang meluncur dari bibir. Doa adalah tindakan lintas dimensi, sebuah interaksi nyata antara manusia dan dunia yang tidak terlihat. Alkitab berulang kali memperlihatkan hal ini. Daniel berdoa dan malaikat tertahan dalam pertempuran rohani. Elisa melihat pasukan surgawi memenuhi bukit. Yesus berdoa dan langit terbuka. Ini bukan simbolisme, ini adalah pengungkapan tentang dua dunia yang saling bersinggungan. Ilmu modern pun menunjukkan bahwa ketika kita berdoa, gelombang otak berubah. Sistem saraf masuk ke mode regulasi, dan frekuensi mental menjadi lebih teratur. Neuroscience menyebutnya state shift. Alkitab menyebutnya kehadiran Tuhan. Keduanya menggambarkan hal yang sama. Ada perubahan nyata yang terjadi dalam diri Anda dan di sekitar Anda ketika Anda berdoa. Bagian 2, atmosfer spiritual. Ruang yang tidak terlihat tapi dirasakan. Istilah atmosfer spiritual mungkin terdengar abstrak, namun manusia mengalaminya setiap hari. Atmosfer spiritual adalah kondisi rohani yang mengisi sebuah ruang, sebuah campuran dari ketenangan, tekanan, damai, atau perlawanan yang seringkali tidak bisa dijelaskan, tetapi jelas terasa. Contohnya, pernahkah Anda masuk ke ruangan yang membuat Anda langsung gelisah, atau berada di tempat yang justru membuat hati terasa damai, meski tanpa alasan logis? Itu bukan kebetulan. Itu adalah atmosfer spiritual. Doa, terutama doa yang sungguh-sungguh, bukan hanya mengubah hati manusia, tetapi menggeser atmosfer ini. Bukan psikologi semata. Ini adalah pekerjaan rohani. Sejumlah studi psikologi spiritual bahkan mendokumentasikan bahwa doa menciptakan medan ketenangan yang dapat diukur melalui perubahan detak jantung, tekanan darah, dan gelombang otak. Namun, itu hanya efek samping biologis. Hakikatnya adalah rohani. Doa mengubah suasana, kekuatan-kekuatan yang bekerja di sekitar Anda. Ketika seseorang berdoa dari hati yang menyerah kepada Tuhan, tabir antara dunia terlihat dan tak terlihat menjadi tipis dan atmosfer berubah. Bagian 3, pengait awal. Kisah yang membuka tabir. Bayangkan sebuah adegan. Seorang pria duduk di kamar gelap, dibebani oleh kecemasan yang sudah berminggu-minggu menindih jiwanya. Dadanya sesak, pikirannya berputar tanpa henti. Ia mencoba tidur, mencoba mengalihkan perhatian, tapi beban itu tetap ada. Akhirnya, ia hanya berkata lirih, "Tuhan, tolong aku." Satu kalimat, hampir tanpa energi, hampir tanpa harapan. Namun, beberapa detik kemudian, ia merasakan sesuatu bergerak bukan di pikirannya, tapi di atmosfer ruangan itu. Udara yang tadinya berat terasa lebih ringan. Ketegangan di dadanya mengendur. Ada damai yang hadir tanpa suara, tanpa penjelasan. Apakah ia berhalusinasi? Tidak. Ia sedang mengalami pergeseran spiritual. Doanya tidak hanya didengar, doanya mengubah kondisi rohani di sekitarnya. Bagian 4. Wahyu besarnya. Ketika Anda berdoa, Anda tidak sedang berbicara ke udara. Anda tidak sedang melakukan ritual kosong. Anda sedang berinteraksi dengan dunia rohani yang jauh lebih nyata daripada yang bisa digambarkan ilmu pengetahuan. Doa adalah jembatan, senjata, pintu, dan undangan. Doa menembus tabir antar dunia dan membawa Tuhan masuk ke ruang kehidupan manusia. Doa yang mengubah atmosfer, dari kisah kuno hingga realitas modern. Jika Anda ingin memahami bagaimana doa bisa menggeser atmosfer spiritual, Anda harus memulainya dari awal. Dari cetak biru ilahi yang sudah diukir ribuan tahun sebelum neuroscience, psikologi spiritual, atau istilah energi atmosfer dikenal manusia. Alkitab telah lama memberikan gambaran bahwa dunia ini bukan hanya fisik. Ada dimensi ilahi yang merespons ketika manusia berdoa. Dan kisah-kisah kuno itu yang seringkali dianggap sekadar legenda, sebenarnya
adalah dokumentasi awal tentang bagaimana doa mengubah suasana, menggeser realitas, dan mengguncang dunia rohani.